Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Septiadi dan rekan saya Randi Putra akan menjelaskan tugas besar rekayasa irigasi. Pengertian irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dan di samping itu, air irigasi bisa juga digunakan untuk keperluan lain, seperti untuk air baku, penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan, untuk pengelontaran royal-royal di dalam kota, dan lain-lain. Tujuan pembuatan irigasi. A. Tujuan langsung, yaitu menambah air di lahan pertanian. Yang kedua, mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan. B. Tujuan tidak langsung, yaitu untuk menunjang usaha pertanian dan mengatur suhu tanah, meningkatkan kualitas air. Jenis irigasi. Yang A, berdasarkan status jaringan irigasi. Irigasi pemerintah. Jaringan irigasi yang dibuat dan dikelola pemerintah, baik pusat atau daerah. Irigasi ini biasanya memiliki ukuran besar. Yang kedua, irigasi desa. Sistem pengairan yang dibangun untuk dan dikelola oleh masyarakat desa. Ukuran irigasi ini antara 100 sampai 500 hektar dengan jaringan yang lebih sederhana. Yang ketiga, irigasi swasta. Jaringan pengairan yang dibangun dan dikelola oleh swasta atau perorangan untuk keperluan sendiri. Misalnya, saat seseorang membuka usaha perkebunan, maka untuk mengelola kebun tersebut ia membangun irigasi. B. Berdasarkan tingkat teknis. Pertama, irigasi teknis. Pengairan yang airnya bisa diatur dan diukur. Sistem pengairan ini dilengkapi dengan pintu untuk mengatur keluar masuk air. Yang kedua, irigasi setengah teknis. Sistem pengairan yang airnya bisa diatur namun tidak bisa diukur. Sistem ini juga dilengkapi dengan pintu, namun tidak dapat alat ukurnya. Irigasi sederhana, yaitu jaringan pengairan yang tidak dilengkapi bangunan ukur atau pintu. Apabila dipasang pintu, biasanya sifatnya tidak permanen dan sangat sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Randi Putra akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Aris Septiadi. Yang ketiga, berdasarkan aplikasi air. Irigasi genangan. Cara pemberian air dengan mengenai lahan budidaya, biasanya sistem ini digunakan untuk menanam padi. Selanjutnya, irigasi sprinkler, yaitu pemberian air dengan cara menyiramkan pada tanaman. Biasanya cara ini digunakan untuk tanaman hortikultural atau jenis tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air. Yang selanjutnya, irigasi tetes atau drip. Seperti namanya, sistem irigasi ini merupakan pemberian air dengan cara meneteskan di atas tanaman. Sistem ini digunakan untuk tanaman besar yang tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak. Selanjutnya, terdapat 7 jenis irigasi yang sering digunakan. Yang pertama, irigasi permukaan. Irigasi permukaan adalah penerapan yang paling sederhana, yaitu dengan menghubungkan pertanian dengan sumber air seperti sungai atau bendungan dan membiarkan air mengalir dengan sendirinya. Sistem ini biasanya menggunakan pipa dan diterapkan oleh petani pada umumnya. Yang kedua, irigasi bawah permukaan. Irigasi ini adalah irigasi yang dilakukan dari lapisan bawah tanah, diresapkan ke atas permukaan tanah dan ke dalam akar, biasanya dengan menanamkan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Yang ketiga, irigasi pancaran. Irigasi ini adalah irigasi modern, biasanya menyalurkan air menggunakan pancaran untuk menjadikan seperti hujan hingga mengairi tumbuhan dari atas ke akar. Yang keempat, irigasi pompa air. Seperti pompa air pada umumnya, irigasi ini mengalirkan air dari sumber air dengan menggunakan saluran atau pipa, dan karena aliran ini adalah aliran yang seperti pompa air, dapat digunakan di musim kemarau. Irigasi lokal. Irigasi ini melakukan aliran air dari area atas permukaan tanaman lalu turun ke bawah permukaan tanaman. Dari atas turun ke bawah, biasanya menggunakan pipa nisasi atau pipa dipasang di area tertentu. Yang keenam, irigasi menggunakan ember atau timba. Irigasi ini menggunakan tenaga manusia dengan cara menyangkut ember atau dengan menggunakan timba dan disiramkan ke lahan. Selanjutnya, irigasi tetes. Jenis irigasi ini adalah jenis irigasi yang prosesnya cepat sehingga dapat dengan mudah menyuburkan tanaman dengan cara menggunakan selang atau pipa yang dilubangkan, lalu air akan diatur tekanannya lalu diteteskan langsung ke akar tanah. Berikut ini adalah terdapat
gambar-gambar contoh sistem irigasi. Yang pertama itu adalah sistem irigasi permukaan. Yang kedua itu sistem irigasi bawah permukaan. Yang ketiga, sistem irigasi pancaran. Yang keempat, sistem irigasi pompa. Yang kelima yaitu sistem irigasi tetes. Demikian penjelasan dari tugas kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.